Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Sumber Daya Manusia Institusi Informasi, yaitu tepatnya difokuskan pada perpustakaan. Nah, di sini sebelum kita memulai sesi pemaparan materi, tak kenal maka tak sayang, maka alangkah lebih baiknya apabila kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu kepada kalian semua. Nah, jadi di sini dari kelompok 2 sendiri terdiri atas 2 anggota, yaitu saya sendiri Alvina Fatmawati dan juga rekan saya Dayinta Anggun Ciptaning Gusti. Nah, di sini dalam bahasan kami sendiri terdiri atas 4 pokok bahasan, yaitu mengenai pendidikan perpustakaan dan profesi pustakawan, lalu ada standarisasi, lalu ada kompetensi dan sertifikasi, dan yang terakhir yaitu institusi atau organisasi profesi pustakawan. Jadi di sini perpustakaan sebagai institusi informasi merupakan lembaga yang bergerak dalam memberikan informasi, pengetahuan, data, ataupun dokumen kepada masyarakat. Untuk melaksanakannya, perpustakaan di sini dibekali oleh tenaga perpustakaan atau SDM perpustakaan. Di sini pustakawan ya. Nah, perannya di sini merupakan salah satu acuan untuk penentu dalam keberlangsungan suatu institusi atau organisasi, karena SDM yang akan menanggung dan menjalankan tugas institusi berdasarkan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki, guna membuat institusi tersebut bertahan dan berkembang. Langsung saja, tak usah berlama-lama, di sini materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dayinta Anggun. Kepada Dayinta dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan perpustakaan dan profesi pustakawan. Jadi, next. Pendidikan ilmu perpustakaan. Pada tahun 1887, seorang praktisi perpustakaan bernama Matthew Dewey membuka sekolah formal perpustakaan untuk pertama kalinya di Columbia College. Meskipun kurikulumnya masih berdasarkan trial and error dan hanya mengajarkan Dewey Decimal Classification, cataloging, classification, reference and bibliography, book selection and administration, tetapi lulusannya telah tersebar ke seluruh Amerika Serikat. Dan sebagian besar dari mereka mendirikan sekolah perpustakaan di daerah masing-masing. Durasi sekolahnya berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Kemudian pada tahun 1926, University of Chicago membuka program dokter bidang ilmu perpustakaan yang memunculkan banyak penelitian keilmuan dalam pengembangan ilmu perpustakaan di dunia. Next. Di Indonesia sendiri, pendidikan ilmu perpustakaan dimulai sejak tahun 1952 dan Universitas Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali membuka jurusan ilmu perpustakaan pada tahun 1961. Kemudian bisa terlihat pada gambar tabel yang telah dipaparkan pada slide. Next. Pendidikan ilmu perpustakaan, terutama pada perguruan tinggi, juga harusnya berpedoman pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai jenis dan program pendidikan tinggi diatur pada pasal 15 sampai 25. Secara singkat menjelaskan bahwa yang pertama jenis pendidikan tinggi terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Yang kedua yaitu jenis program pendidikan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu program sarjana, magister, dan dokter. Yang kedua program diploma, magister terapan, dan dokter terapan. Dan yang ketiga program profesi dan spesialis. Next. Potensi untuk ilmu perpustakaan ke depannya. Yang pertama, kebutuhan tenaga untuk mendidik bangsa yang berkualitas. Yang kedua, minat menjadi pustakawan. Yang ketiga, kemauan politik pemerintah yang telah diakui sebagai profesi fungsional sejak tahun 1988
Dan yang keempat, pendidikan lanjutan dalam profesi apapun. Next. Standarisasi. Untuk meningkatkan jaminan mutu dan profesionalitas pustakawan. Segala pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan haruslah mengacu pada standar yang ada agar lebih terarah. Next. Dasar Hukum Standar Nasional Perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian standarisasi dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang kemudian menetapkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sedangkan pada bidang perpustakaan, dasar hukumnya terletak pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 11 tentang perpustakaan. Standar Nasional Perpustakaan berguna sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan. Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Fokus pembahasan kami yaitu standar tenaga perpustakaan, maka dari itu untuk ketentuan lebih lanjut diletakkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Ketentuan mengenai standar tenaga kerja perpustakaan tertuang pada bagian kelima yaitu pada pasal 31-40. Next. Standarisasi bidang perpustakaan ada 3, yaitu SNI, SNP, dan SKKNI. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Fokus pembahasan kami yaitu SKKNI, di mana SKKNI memiliki konsep rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Baik, di sini selanjutnya ada tujuan dari SKKNI. Tujuannya diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan profesionalisme pustakawan, yang kedua menjadi tolak ukur kinerja pustakawan, yang ketiga menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standarisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi. Dan yang terakhir yaitu memberi arah, petunjuk, dan metode atau prosedur dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik pustakawan Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dan sertifikasi. Di sini perpustakaan yang memiliki sumber daya manusia sebagai profesi, yaitu pustakawan, tentunya memiliki batasan-batasan yang jelas terhadap profesinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kualifikasi, baik itu kualifikasi pendidikan, kualifikasi kompetensi, hingga keharusan setiap pustakawan memiliki sebuah sertifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi pustakawan. Di sini kompetensi merupakan tolak ukur sejauh mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi pustakawan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi individu, informasi, dan juga jaringan, di mana kompetensi individu merupakan sikap dan nilai yang wajib dimiliki oleh seorang pustakawan agar dapat melakukan pekerjaannya. Sedangkan kompetensi informasi yaitu merupakan kemampuan dan keterampilan untuk mencari, mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menggunakan informasi berdasarkan situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu kompetensi jaringan, di mana merupakan keahlian dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan jaringan untuk mengakses, mengumpulkan, dan juga memanfaatkan informasi. Adapun kompetensi pustakawan untuk saat ini dapat dilihat pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2004, nomor 24, tahun 2017, mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan, yang dibagi menjadi 3, yaitu mengenai unit kompetensi jenjang jabatan pustakawan terampil, yang kedua unit kompetensi jenjang jabatan pustakawan mahir, dan yang ketiga yaitu unit kompetensi jenjang jabatan pustakawan penyelia. Selanjutnya, selain dari 3 jenis kompetensi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di sini ada 3 jenis lagi,
kompetensi pustakawan yang dibagi berdasarkan SKKNI, yaitu kompetensi umum, kompetensi inti, dan juga kompetensi khusus, di mana kompetensi umum merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pustakawan untuk mengerjakan tugas-tugas dasar dari perpustakaan. Sedangkan kompetensi inti merupakan kompetensi fungsional yang wajib dimiliki oleh seorang pustakawan yang mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas perpustakaan yang wajib dan juga yang inti. Contohnya yaitu melakukan seleksi bahan perpustakaan, melakukan pengadaan bahan perpustakaan, melakukan pengetahuan deskriptif maupun subjektif, dan lain sebagainya. Sedangkan kompetensi khusus merupakan kompetensi yang lebih detail daripada kompetensi inti. Selanjutnya dalam SKKNI juga ada 5 klaster dari kompetensi lanjutan dari inti dan khusus, yaitu yang pertama adalah klaster kompetensi pengembangan koleksi, klaster kompetensi pengelolaan bahan pustaka, klaster kompetensi pelayanan bahan pustaka, klaster pelestarian bahan pustaka, dan juga klaster yang lebih khusus lagi. Selanjutnya yaitu mengenai sertifikasi seorang pustakawan. Jadi di sini sertifikasi menjadi lisensi dan jaminan mutu terhadap kompetensi dan profesionalisme seseorang. Pemberian sertifikasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Manfaat dari sertifikasi sendiri dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu bagi pustakawan dan juga bagi perpustakaan, di mana sertifikasi bagi pustakawan bermanfaat menjadi bukti atau pengakuan atas kemampuan dan kompetensi pustakawan tersebut. Sertifikasi juga dapat meningkatkan jenjang dan pengembangan karir dari pustakawan tersebut. Sedangkan bagi perpustakaan, sertifikasi dapat berguna sebagai salah satu acuan untuk rekrutmen pustakawan yang dirasa sesuai dengan syarat-syarat yang diserahkan oleh perpustakaan tersebut. Selanjutnya, sertifikasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sertifikasi kompetensi, sertifikasi lisensi profesi, dan juga sertifikasi pelatihan, di mana sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP dan berlaku untuk current competence, sedangkan sertifikasi lisensi profesi merupakan sertifikasi untuk mendapatkan status profesi yang dilakukan oleh organisasi profesi, dan terkadang sertifikasi ini baru bisa didapatkan setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada sertifikasi pelatihan atau Certificate of Attainment yang dilakukan oleh lembaga pelatihan dan berlaku untuk selamanya. Dalam pelaksanaan sistem sertifikasi sendiri, ada infrastruktur uji kompetensi yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah SKKNI Pustakawan, lembaga sertifikasi profesi, adanya materi dan tempat uji kompetensi, asesor kompetensi, sistem apresiasi dan tunjangan kompetensi, Badan Akreditasi Nasional atau BNSP, asesi, dan juga diklat kompetensi yang terakreditasi. Selanjutnya mengenai institusi atau organisasi profesi pustakawan. Sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengenai perpustakaan, bahwa organisasi profesi berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan. Di sini institusi atau organisasi pustakawan yang ada di Indonesia sendiri bisa dilihat contohnya pada slide berikut, yaitu ada IPI atau Ikatan Pustakawan Indonesia, ada ISIIPII atau Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, ATPUSI, Konsal, dan IPLA. Untuk peran dari pembentukan organisasi dan profesi pustakawan sendiri, di sini menurut Zen, dalam Muniarti tahun 2012, perannya ada beberapa, contohnya yaitu menjamin kompetensi profesi pustakawan, meningkatkan standar profesi, meningkatkan mutu profesi, mengawasi kegiatan dan perilaku pustakawan, memonitor peraturan perundang-undangan,
melakukan kajian dan penelitian, dan juga melakukan kerjasama baik nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah kami paparkan. Dalam melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan menjamin kualitas dan potensi pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya berdasar SKKNI yang dibuat oleh BNSP. Sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugasnya juga haruslah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi profesional dan personal sesuai dengan SKKNI, agar mendapat sertifikasi dan diakui secara sah oleh lembaga yang terpercaya seperti lembaga sertifikasi profesional. Dengan begitu, sumber daya manusia perpustakaan dapat bekerja secara profesional sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan oleh rekan saya Dayinta, maka menandakan sesi pemaparan materi oleh kelompok 2 kali ini telah berakhir. Jadi demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.